Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, sang pengawal setia Rasulullah. Sahabat Nabi Zubair bin Awam adalah sang pengawal setia Rasulullah. Kisah selanjutnya merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam lahir pada tahun 594 Masehi dengan nama Abu Abdullah Zubair ibnu Al-Awam, ibnu Khuwailid, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Qusay. Selain sepupu, hubungan kekerabatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zubair adalah saudara ipar. Hal ini disebabkan Asma, istri Zubair, merupakan saudara kandung dari Aisyah, istri Rasulullah. Sebagai informasi, Asma dan Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman. Dilansir dari tulisan Ummu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah membanggakan Zubair sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut. Setiap nabi mempunyai penolong atau hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang terbilang masih muda, tepatnya 15 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah semakin melapangkan rizkinya dan Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Bahkan dalam buku Ruddu Jannah, Zubair membelanjakan semua hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit hutang. Harta kekayaannya pun didapat dari bisnis yang sukses, dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan, berjualan, dan sebagainya. Dikisahkan dari salah seorang sahabat seperti yang dikutip dari buku Kisah-Kisah Terpuji Asmaul Husna tentang kedermawanan Zubair dalam berjuang di jalan Allah. Sahabat itu berkata, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakannya untuk berdakwah, namun tidak ada 1 dirham atau 4.000 rupiah pun masuk ke dalam rumahnya. Selain kedermawanannya, kisah keberanian Zubair karena kecintaannya pada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tertuang dalam buku Ruddu Jannah karya Robi Afrizan Sapurta. Dikisahkan saat usia Zubair masih sangat muda, ia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy, tepatnya pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut. Ia disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat nafas Zubair menjadi sesak. Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tersiksa dan sesak. Kaum Quraisy tersebut berkata, "Ingkarilah Tuhan Muhammad itu, niscaya aku akan lepaskan siksa ini darimu." Keadaan tersiksa sekalipun tidak menggoyahkan Zubair dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menjawab dengan, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya," jawab Zubair dengan pasti. Kisah lainnya bercerita tentang Zubair yang selalu mengawal Rasulullah dalam peperangan. Banyaknya luka di tubuhnya membuktikan keberanian dan keperkasaan Zubair dalam membela Islam. Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang. Sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam, menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah, telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah.
pada perang Khandaq, seperti yang dikisahkan dalam buku 10 sahabat Rasul penghuni surga by Aryani Shurfa, kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk. Ditambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dan membuat kaum musyrikin masuk ke Madinah. Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?" Setelah berkali-kali bertanya, hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut. Kesetiaannya untuk mengawal Rasulullah, kedermawanan dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol. Semoga kisah singkat ini menginspirasi sahabat bidadari surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.